Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran kedua, asyik bisa membaca Al-Quran. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, apa sih Pak pesan yang terdapat dalam surah An-Nas? Ya, surah An-Nas ini berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Nah, jadi kejahatan itu datang dalam ke jiwa kita itu berasal dari golongan jin dan manusia yang bisa menyebabkan kita berada dalam praktik kejahatan. Nah, setelah mengetahui isi pesan surah An-Nas, bagaimana sikap anak-anak? Ya, aku selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa selalu seperti ketika sakit dan ketakutan. Pinter ya semuanya, Masya Allah. Nah, sekarang sebutkan pesan-pesan surah An-Nas. Lakukan bersama temanmu secara bergantian. Gunanya agar pesan-pesan surah An-Nas bisa kita pahami dengan baik ketika kita bergantian dengan teman-teman kita. Apa tadi pesannya? Pesannya agar kita selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang disebabkan oleh jin dan manusia. Nah, gitu ya. Baik anak-anak yang solih dan solihah, beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Aku berdoa ketika takut, ya. Aku berdoa ketika sakit, pasti ya. Aku selalu jujur karena Allah Subhanahu wa taala suka anak yang jujur. Ya, karena kita ingin disukai Allah. Kalau kita jujur, Allah akan suka kepada kita ya anak-anak. Semuanya mau jujur? Alhamdulillah. Nanti disayang Allah kalau kita jujur. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Latihan 1. Anas tadi artinya apa? Apa? Iya, manusia ya, pinter. Kita harus mohon perlindungan kepada siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan datang dari golongan jin dan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, kemudian ayo berlatih 2. Coba hafalkan surah An-Nas per kalimat, kemudian hafalkan sendiri. Bapak yakin kalian semua hebat-hebat dalam menghafalkan surah An-Nas dan juga menghafalnya. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan melafalkan huruf hijaiyah, mengetahui lafal huruf hijaiyah yang bersambung. Nah, membaca huruf Al-Quran harus dimulai dari sebelah kanan ya. Kalau kita membaca Latin itu dari sebelah kiri, kalau Al-Quran dari sebelah kanan ke kiri. Harus bunyi huruf Al-Quran disesuaikan dengan harokat atau tanda baca yang ada pada setiap huruf. Kalau dia fathah bunyinya A, kalau dia kasroh bunyinya I, kalau dia domah bunyinya U. Mari kita lihat. Oh, kita bernyanyi dulu ya. Tanda baca dalam Al-Quran, agar kita ingat tanda baca dalam Al-Quran, kita syairkan ya dengan lirik nada lagu. Lihat kebunku, gitu ya. Nah, di sini kita lihat banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah, gitu ya. Nah, bisa semua kan? Masya Allah, pada semangat ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ya tanda baca itu ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun, tasydid dan tanwin. Apa itu Pak? Tanwin, an, in, dan un. Mari kita lihat. Nah, agar kamu dapat melafalkan huruf hijaiyahnya bersambung, amatilah contoh berikut ini.
Kemudian ditirukan pelafalan dari bapak dan ibu guru kamu ya. Nah, di sini kita lihat. Ini bentuknya tunggal akala. Kalau disambung bunyinya akala. Ya, latinnya seperti ini. Nah, kalau tulisan pisahnya tunggalnya ba'asa. Ini semuanya bisa disambung. Ba'asa. Kalau alif dia tidak bisa disambung ya. Dia tidak bisa menyambung, dia hanya bisa disambung di akhir. Tabata, kalau disambung semuanya bisa. Tabata, ya. Kemudian, nah ini semuanya bisa disambung. Thaqila, ini juga bisa. Jahada, nah da ini hanya seperti alif, hanya bisa disambung di akhir, ya. Hasuna, khoroja. Nah, ro juga sama seperti alif dan da. Ketika di tengah dia tidak bisa menyambung, dia hanya bisa disambung, ya, tapi tidak bisa menyambung, gitu ya. Dabata, dabata. Nah, ini da juga tidak bisa menyambung, tapi bisanya hanya disambung. Za juga ya. Zabaha, rosyada, zayana, sabila, syahida. Ya, ingat ya. Da, za, ro, za, alif tadi tidak bisa menyambung, hanya bisa disambung. Sarafa, dhahaqa, tala'a, dhahara, azama. Nah, itu ya anak-anak semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, di sini nanti Ananda lafalkan ya. Ananda lafalkan nanti bergantian dengan teman-teman kalian. Ini juga nanti kalian lafalkan secara bergantian. Pak, kok ini ada tanwin? Bagaimana cara bacanya? Abadan. Kalau disambung abadan, ya. Kemudian ada ahadun. Ahadun. Nah, ini ada sukun. Kalau baca sukun gimana, Pak? Ini el, ya, lam jadi el, kemudian mim jadi Jadi bunyinya alhamdu. Roiba, roiba. Mulku, el ya, mulku. Nah, kemudian ada tasdid. Kalau dia tasdid agak ditekan sedikit. Rabbuka, rabbuka, ya, ditekan sedikit. Dan rabbuka, dari rabbuka jadi rabbuka. Tabbat, tabbat, tabbat. Nah, ditekan ya. Nah, semuanya paham ya? Nanti kalian praktikkan bergantian dengan teman-teman kalian. Nah, bagaimana sikap anak-anak setelah tahu lafal huruf hijaiyah yang bersambung? Nah, harusnya aku bisa melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Alhamdulillah. Nah, sekarang amatilah huruf hijaiyah bersambung yang dituliskan bapak atau ibu gurumu ya. Nah, lafalkan hurufnya secara bergantian. Nah, anak-anak semuanya, di sini beri tanda checklist di kolom sudah atau belum. Aku bisa melafalkan sendiri huruf hijaiyah bersambung dengan harokat fathah. Ya, aku bisa melafalkan sendiri huruf hijaiyah bersambung dengan harokat kasroh. Sudah. Aku bisa melafalkan sendiri huruf hijaiyah bersambung dengan harokat dhammah. Ya. Aku bisa melafalkan sendiri huruf hijaiyah berharokat sukun. Ya. Kalau tasdid bisa nggak? Tasdid cara bacanya gimana, Pak? Agak ditekan sedikit. Tabbat, gitu ya. Oh ya, sudah. Aku bisa melafalkan sendiri huruf hijaiyah bersambung dengan harokat tanwin. Tanwin bunyinya yang seperti apa? An, in, un. Oh ya, sudah bisa, Pak. Alhamdulillah ya. Luar biasa anak-anak semuanya. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Ayo lafalkan huruf hijaiyah bersambung bersama teman sebangkumu pelan-pelan ya, karena harokatnya berbeda. Yang tadi, nah sekarang kalian praktikkan dengan teman sebangkumu secara bergantian. Ya. Yang pertama kamu, yang kedua teman sebangkumu, kemudian yang ketiga kamu lagi, kemudian yang ketiga kamu lagi, dan terus bergantian. Nah, tugas kelompok.
Apa sih Pak tugas kelompoknya? Ya kita berlatih anak-anak, buatlah diskusi kelompok masing-masing, paling banyak 5 anak per kelompok. Sebutkanlah permohonan perlindungan apa saja yang perlu kalian minta kepada Allah. Perlindungan dari jin, perlindungan dari orang jahat, perlindungan dari manusia yang mereka berniat jahat dan lain-lain ya. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.